Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Subono Arif dan Manusia Merdeka Bung Said Didu dari Said Didu Official Forum News Network. Bang Said Didu, Presiden itu baru saja marah-marah tuh dengan para direksi BUMN. Kok enak bener setiap kali ada kurang modal minta PMN. Saya jadi bingung nih, karena kan kalau nggak salah mereka ini kebanyakan BUMN karya ini menjalankan perintah presiden atau sering disebut penugasan gitu ya. Nah sekarang kok tiba-tiba presiden yang marah tuh gitu. Jadi ada kita menikmati lagi keanehan, keanehan yang selalu dibuat oleh Bapak Presiden. Yeah. Kalau pernah mengambil kebijakan dan itu memarahi kebijakannya sendiri. Ya perlu dan ya publik udah paham. Seperti umpamanya dulu menyatakan membangun bendungan tidak ada sawahnya. Itu biasa. Jadi memarahi dirinya sendiri. Ah, ini istilah saya bahwa presiden itu sering sekali memarahi dirinya sendiri. Yeah. Nah, perlu publik paham apa itu penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara adalah penambahan modal kepada penambahan modal negara kepada BUMN yang disetujui oleh presiden. Nah, jadi presiden yang menyetujui itu dan presiden yang proses. Jadi proses penyertaan modal negara adalah usulan dari pemerintah ke DPR. Pemerintah ini adalah presiden. Presiden sendiri yang mengusulkan. Terus yang pada saat mau dikeluarkan itu lewat keputusan presiden. Namanya peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh presiden. Nah, yang menarik lagi adalah dia menyatakan bahwa sedih menyatakan penyertaan modal negara, padahal badan usaha milik negara yang mendapatkan penyertaan modal negara akhir-akhir ini yang paling besar adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh presiden. Yang ditugaskan oleh presiden sehingga rugi maka dikasih penyertaan modal negara. Jadi ibarat seorang orang tua menyuruh anaknya membeli sesuatu, tapi setelah dibeli dia marahin anaknya, kenapa kau beli itu? Ya begitulah kira-kira kejadian presiden kita, gitu kan? Nah, yang menarik penyertaan modal negara itu betul-betul usulan presiden, disetujui oleh presiden, dan yang dikasih penyertaan modal negara adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan presiden. Jadi 3 kali presiden bertindak untuk memberikan penyertaan modal negara, setelah dia laksanakan dia marahi dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Ya, saya kalau membayangkan jadi para direksi BUMN-nya pasti bingung sendiri dong ya. Kok tiba-tiba jadi gua yang disalahin nih kan? Saya pikir mungkin udah paham juga dan mungkin ya karena demi ketawa-ketawa aja mereka gitu kan. Nah, ada pernyataan lagi yang menarik hari ini. Dia akan menyatakan bahwa badan usaha milik negara itu akan bisa membesarkan Indonesia apabila menempatkan orang-orang profesional di dalam pengelolaan BUMN. Orang-orang profesional adalah orang-orang, tapi yang menarik adalah yang diangkat terus menjadi komisaris adalah para relawan yang jauh sekali dari profesional. Bisa memaklumi penempatan gitaris slang menjadi komisaris Telkom, ya kan? Dan berbagai komisaris lain yang sama sekali. Jadi istilah saya hari ini Presiden Jokowi memarahi dirinya 2 kali. Nggak kebayang saya dulu
Apakah malam ini bisa tidur dengan nyenyak karena setelah memarahi dirinya? Jadi bagaimana kita sebagai publik memahami kalau tadi para direksi bisa ketawa-ketawa karena mereka tahu gitu. Ya, kalau publik bagaimana kita harus memahaminya nih Bang Said itu? Saya tadi membuat Twitter hanya menyatakan, ya Allah, datangkanlah masa di mana Bapak Presiden saya itu menyatakan sesuatu yang tidak berlaku sebaliknya. Itu saja doa saya. Oke. Sudah sering sekali terjadi. Ya, kita masuk bagian seriusnya. Kita bedah ya BUMN yang kemudian mendapat penyertaan modal dan mereka bergerak bidang apa saja. Gitu kan kemarin yang jelas ada 12 BUMN yang dapat penyertaan modal. Ya total kalau nggak salah 72 triliun ya Bang Said itu ya. Ya itu total sampai sejak presiden ini saya pikir udah ratusan triliun, mungkin di atas 300 triliun. Oke. Total sejak Pak Jokowi. Ya. Oke. Nah, kita bedah satu-satu lah. Ya. Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Kereta Api, itu adalah BUMN yang mendapatkan penugasan untuk mengerjakan pekerjaan rugi. Kereta api, jelas kereta api cepat. Kemudian ada yang menarik adalah Jiwasraya yang hasil karena dikorupsi, kemudian dikorupsi puluhan triliun, kemudian dikasih penyertaan modal negara. Jadi ya agar publik paham, saya ulangi bahwa penyertaan modal negara terbesar yang terjadi saat ini adalah karena penugasan pemerintah atau karena dirampok kemudian dikasih penyertaan modal negara. Terus datanglah presiden mengeluh seakan-akan sedih karena ada penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara, padahal yang memberikan adalah dia sendiri. Jadi saya mengharap publik pahamilah, dan presiden saya berharap mungkin berhentilah melakukan hal-hal seperti ini, karena publik sudah paham bahwa Bapak sendiri yang melakukan, terus Bapak yang marah, gitu loh. Oke. Saya coba memahami dan coba berpositif thinking dengan Presiden Jokowi ya. Jangan-jangan ini kalau presiden marah itu betul-betul presiden nggak tahu. Nah, pertanyaannya kalau begitu siapa dulu yang memerintahkan proyek-proyek itu? Jangan-jangan presiden juga dikasih masukan oleh orang lain gitu sehingga beliau nggak sadar ketika sudah melakukan kesalahan-kesalahan semacam itu. Gitu. Saya tidak yakin Mas itu terjadi. Saya nggak yakin sama sekali. Ya. Kan saya nggak yakin sama sekali karena itu dengan sengaja. Saya ulangi lagi 3 kali loh presiden mengambil keputusan. Kalau penyertaan modal negara, satu pada saat dia memberikan penugasan itu presiden tahu. Ya. Yang kedua pada saat mengusulkan ke DPR itu presiden tanda tangan RAPBN. Yang ketiga pada saat realisasi itu hanya bisa keluar kalau lewat peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah ditangani oleh presiden. Jadi kalau menyatakan tidak tahu sangat lucu. Oke. Itu 3 kali. Ya. Oke, tapi mungkin supaya publik juga paham, presiden yang suka lupa, nah saya nyebutnya gitulah positif, lupa itu kan yang terbaru yang paling heboh soal kereta api cepat ya, gitu kan. Pada tahun 2016 beliau udah tegas tuh menyatakan bahwa tidak akan mendananya dari APBN, kemudian juga tidak akan memberi jaminan. Sekarang kan tiba-tiba beliau melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang beliau sampaikan. Kira-kira seperti itulah yang terjadi saat ini ya, Bang Said itu ya. Saya coba positif thinking dari positif thinking Anda. Oke. Bahwa Bapak Presiden kita ini menganggap apa yang dikatakan yang terakhir itulah yang paling benar. Dan meminta rakyat melupakan apa yang pernah dia katakan. Oke. Jadi itu kira-kira, jadi fatwa. Jadi beliau itu adalah, kebenaran bagi beliau adalah yang kata-kata terakhir. Oke. Jadi tidak ada istilah kebohongan bagi beliau. Yang saya katakan adalah yang terakhir, yang benar, yang sebelumnya mohon dilupakan. Ya, itu kira-kira. Ya. Jadi artinya gini, kalau beberapa tahun lagi atau tahun depan atau menjelang tahun 2024 nanti Pak Jokowi marah-marah juga kenapa kereta api cepat Cina itu dibantu oleh APBN gitu, kita kan sudah punya catatan, jadi rakyat juga nggak perlu kaget lagi kan gitu ya Bang Said itu. Jadi mungkin saya sarankan sekarang direkam aja sekarang, nanti diputarnya tahun 2024 gitu loh. Oke. Direkam aja marahnya sekarang. Ya, oh gitu. Ya, ada rekamannya, bahkan ditayangkan di
di YouTube-nya Setwapres itu, Sekretariat Wakil Set Presiden, Sekretaris Presiden. Jadi jejak digitalnya ada itu. Jadi bukan, maksud saya begini, kan kira-kira tahun 2024 dia akan marah kenapa kereta api cepat diberikan APBN. Ya kan? Ya kan? Nah, dia marahi. Sekarang kan dia mengambil keputusan memberikan APBN ke kereta api cepat. Tapi kira-kira nanti dia akan marah itu. Saya marah kenapa kereta api cepat diberikan APBN. Ya maksud saya direkam aja sekarang. Marahnya itu nanti 2024 diputar bahwa dia sudah marah, siapa tahu dia sudah marah gitu, direkam aja karena saya yakin akan marah nanti itu 2024, menyalahkan diri sendiri lagi. Oke, jadi kalau gitu nggak perlu kaget ya kalau kemudian Presiden Jokowi sekarang marah-marah kepada BUMN, dan bahasanya kalau saya sebenarnya jujur, kalau saya pribadi ya, kalau saya jadi direksi BUMN itu saya malu diperlakukan semacam itu. Kan ini apalagi dipublis gitu ya, kok enak bener gitu. Setiap kali rugi minta tambahan dari pemerintah. Jadi kan sama juga sebenarnya kalian tuh ngapain aja sih para direksi BUMN itu, juga para komisarisnya. Kalau komisarisnya nggak usah dibahas lah, direksinya lah. Kalian tuh ngapain aja sih jadi di BUMN? Kira-kira begitu ya pertanyaan publik sekarang. Saya pikir mereka, saya begini, saya sih lebih ingin publik. Saya dua harapan saya, publik makin paham bahwa apa yang diucapkan beliau itu biasanya yang terjadi sebaliknya, atau apa yang diucapkan beliau adalah membantah apa yang pernah dia lakukan, dan seakan-akan yang dilakukan sebelumnya itu adalah orang lain, sehingga orang lain tersebut disalahkan. Itu kira-kira karakter beliau. Nah, karakter beliau, dan saya pikir ini terulang terus, tidak pernah berhenti seperti ini. Jadi, nah nanti kita tunggu saja. Kira-kira kan apa prestasi apa lagi yang akan memarahi berikutnya. Nah, yang menarik itu adalah, yang menarik juga ini adalah para pembantunya. Saya tadi membaca pernyataan Pak Erik, Menteri BUMN, menyatakan bahwa laba BUMN melonjak 350% dari 2020 ke 2021. Publik harus paham angka itu. Tahun 2020 laba BUMN itu hanya 26 triliun satu semester. Sekarang menjadi 26 triliun. Padahal laba BUMN biasanya kalau satu semester itu sudah mendekati 100 triliun. Jadi publik jangan, ya, jadi itu baru sekitar 20% dari laba biasanya. Jadi ini cara-cara memainkan angka yang menghipnotis masyarakat, dan tugas saya adalah mengawasi kebohongan tersebut atau hipnotis tersebut, bahwa ini pengelabuan. Sama dengan kemarin menyatakan bahwa laba Freeport naik 2 kali lipat. Nah, dia tidak tahu bahwa tahun lalu itu Freeport hampir tidak berproduksi. Dan itu jadi, nah dia tidak menyebutkan angkanya, dia hanya persentasenya. Nah, ini pengelabuan yang sering dilakukan. Ya, ini kira-kira sama dengan waktu pemerintah mengumumkan waktu itu ekonomi kita tumbuh 7% gitu ya, karena dibandingkan dengan tahun 2020 yang minus kan gitu ya. Ya, adalah sah melakukan itu, tapi sah juga kita memberitahu yang sebenarnya kepada publik gitu. Jadi jangan marah-marah kalau kita memberitahukan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya hanya berharap bahwa publik dengarkanlah yang kita sampaikan itu adalah yang sebenarnya. Yang mereka sampaikan itu tidak salah, tapi ada yang ditutupi. Nah, yang seperti itu terus terjadi. Sama dengan sekarang, seperti dikatakan, Sri Mulyani menyatakan dulu menolak monorail, sekarang mendukung kereta api cepat, gitu, tidak menolak gitu. Padahal, nah itu seperti itu terus yang terjadi gitu, Mas Her. Ya. Oke lah, saya kira yang penting publik paham, dan kita maklumi saja kalau Presiden terus melakukan hal semacam itu berulang-ulang gitu ya, Bang Said itu ya. Jadi saya menyatakan hobi baru Presiden selain memberikan janji yang tidak bisa terpati atau biasa dikatakan kebohongan adalah memarahi dirinya sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.